Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang terhormat Ngurus Kamil Masjid Riyadul Jannah, yang terhormat spesial Bapak Lukman yang kelihatan grogi. Niko mireng Bu, Ibu niko mireng Bu. Sip. Niki mangke pidatone ndak usah lama-lama lah. Yang penting jenengan paham, kula nggih puas, kula mudhun mantenipun. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, di antara maksud tujuan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika itu karena kita ingin mendengarkan beberapa hadis-hadis tindak lampahipun Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tujuannya diperingati Maulid Nabi niki, kula panjenengan sedaya niki pengin nglampahi napa ingkang dipun lampahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi menika, suatu ketika wonten sahabat naminipun Handolah Al-Usaidi. Kenal Bu? Ya jelas gak kenal dong, sahabat toh. Sahabat. Sahabat Al-Usaidi utawa Handolah Al-Usaidi niki sekretarisnya Kanjeng Nabi, bagian nulis wahyu menawi wonten wahyu turun saking Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Al-Usaidi niki nangis. Basa Jawa ya Pak ya? Basa Jawa lah aku Bu. Makanya tak selingi basa Indonesia lah. Niki kali ngiling-ngiling, soalnya kalau kesel niki wow. Mantun rekreasi teng Gunung Pandang, Gunung Pandang, Bukit Pelangi, terus kula teng Aquatic Beach, terus pokoknya teng dhuwur mriku niku lho Pak, persis Brunei Darussalam. Brunei niku ternyata mau ditingali teng anu niku gandeng karo Kalimantan Timur kan. Sarawak terus Brunei. Lah ketepatan tahun 2019 saat derenge Covid niku kula teng Brunei. Persis plek pemandangan teng niku pusat pemerintahan Bukit Pandang wau persis plek. Lah ternyata setelah dugi Aquatic Beach niku kula tingali ternyata memang tonggone Brunei. Teng mriko sepi, teng bukit wong wis sepi. Wah, gak enek wong blas. Bengi nu piye? Gak bahaya ta? Sepi gak salipan kali tiang belas. Piye? Nah, terusane alon-alon Pak nggih Pak. Kali ngiling-ngiling bahannya ini. Bahan ceramah. Handolah Al-Usaidi ini nangis
ketemu Abu Bakar. Akhirnya kalau Abu Bakar ditakoni, kok nangis sampai nyapo? Akhirnya yang namanya Handolah ini menjawab, nafaqo Handolah, nafaqo Handolah, nafaqo Handolah. Handolah munafik. Ya Mbak Handolah jawab nafaqo Handolah. Handolah munafik Handolah. Akhirnya dijawab kali Abu Bakar, subhanallah. Sampean kok ngomong neng awake dhewe sampean munafik iki nyapo? Pokoknya kalau munafik Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nyapo kok munafik? Akhirnya jawab Handolah niku. Kunna ida kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudakiruna al jannata wan naro ka'anna na ra'yu ainin. Basa Kutai Timuring ini. Kula Abu Bakar nalika ning sandinge Kanjeng Nabi ku koyok-koyoke kula niki ningali surga dan neraka itu dengan mata kepala kita. Koyok-koyoke saking oleh besarnya iman ketika itu. Lek ning sandinge Kanjeng Nabi. Tapi wa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasina. Tapi ketika kita itu sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, itu kita itu lupa sama surga dan neraka. Koyok-koyok. Tapi ketika metu teko majelis Rasulullah, belas gak kelingan ganjaran, yo ora kelingan surga. Yo gak kelingan neraka. Maka dari itu Abu Bakar, saya mengatakan nafaqo Handolah, nafaqo Handolah. Kula niki wong munafik Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar jawabi, mari dilapori niki wau. Abu Bakar niki khalifah Rasul sing nomor 1. Tapi ketika niku Kanjeng Nabi tasih wonten. Akhirnya Abu Bakar yang jawab. Qala Abu Bakar, aku iki ya kaya ngono, padha karo awakmu. Lek ning sandinge Rasulullah iki koyok-koyok. Brebes nangis. Koyok ndelok surga karo neraka niku mripatku langsung ndelok surga karo neraka. Tapi lek metu wa idza kharajna min indi Rasulillah nasina. Kita lupa semuanya. Kalau keluar dari majelis itu kita sudah koyok-koyok. Akhirnya tiang kali ini sepakat. Fattafaqo. Akhirnya tiang kali ini sepakat melaporkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biyen niku lek zaman enten Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, enek opo-opo itu lapor Kanjeng Nabi. Lah saiki lek gak enek Kanjeng Nabi, lapore ning pewarise Kanjeng Nabi, yaitu ulama. Lek ning kene lapore ning Pak Lukman lah. Pak Lukman iki wong ndi, Pak? Wong Kediri. Madiun. Oh nggih, Madiun. Tanggane Pak Soe. Nggih, Pak saya. Nah, lapor karena Kanjeng Nabi itu sebagai kepala negara, yo kiai sekaligus. Coro saiki. Sekaligus panglima perang. Yo beliau itu menjadi eksekutif, yo jadi kiai, yo legislatif, campur. Yo jadi DPR, yo jadi Pak Jokowi, yo jadi kiai. Coro saiki dirangkep. Akhirnya lapor kepada Kanjeng Nabi, nemoni Kanjeng Nabi, assalamualaikum wa idzanal taqi bi Rasulillah qultu. Handolah sing ngomong. Soalnya sing anu wau kan sing sambat Handolah, tapi didampingi oleh
Abu Bakar. Nanti ada dua pengertian. Akhirnya sampun didamping Abu Bakar. Enak apa handolah kok sajake tergopoh-gopoh. Handolah jawab, ya Rasulullah. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nari. Kanjeng Nabi kula niki lek cedhek panjenengan ketika hadir koyok ngene iki teng majelis panjenengan. Niku koyok-koyok kula niku ningali surga dan neraka dan itu seperti saya lihat dengan mata kepala. Tapi wa idza kharajna min indika. Tapi nalikone kula niku pun bubaran ngaji kalian panjenengan. Biyen niku wong ngaji niku ning anu Pak, teng masjid Nabawi. Jenengan dereng nate mriku nggih. Mangke tak kei solawat sing iso nyebabne lantaran sampeyan iso ning Mekah Madinah baik itu umroh ataupun haji. Allahumma sholawatnya enteng Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan analu biha ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Diwaca ping 120 setiap dino. Insya Allah sampean iso pergi ke Makkah dan Madinah. Allahumma amin. Engko tak titip Pak Lukman. Gak saiki mangke kula WA. Tak tulis riyen mangke kula WA. Biyen niku tiyang niku ngaji niku teng Masjid Nabawi. Jenenge wong sing ngaji niku Ashabus Suffah. Suffah itu cara nika pengimaman niku sebelah kirine mriki niki daleme Kanjeng Nabi. Sebelah mriki niki daleme Kanjeng Nabi. Lah, wong niku lek ajeng ngaji niku ngenteni teng niki. Kaya wong wedok-wedok niki lho. Lah. Niku jenenge Ashabus Suffah. Wong-wong murid-muride Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat. Wong sing iso ningali Kanjeng Nabi jenenge sapa, Pak? Sahabat. Nggih ta? Niku mangke ngenteni teng ngajenge napa niku? Teng ngajenge pengimaman niku. Lah jenenge ngoten niku Ashabus Suffah, orang-orang yang ngenteni Kanjeng Nabi. Ngenteni Kanjeng Nabi miyos saking daleme. Soale cedhak. Lah niku tempat antarane mimbar kalian daleme Kanjeng Nabi niku tempat mustajab. Jenenge Raudhah. Niku tempat mustajab. Oh, pakai Indonesia. Oh, ndak ngerti. Ndak ngucap. Dorem lihat ke Madura nih kak. Habbo. Tak apes-kempes. Wah, terpaksa bahasa Indonesia, Pak. Lah iki. Dadi perkara iki bahasa Indonesia iki. Ya, Bu, matur nuwun, Bu. Ya, Bu. Jarine mau kon bahasa Jawa, Pak. Tiwas. Lah yang tadi mosok dibaleni pakai bahasa Indonesia. Tanya aja ke Pak Lukman nanti, Bu, ya. Nah, bahasa Indonesia lah. Nah, piye mau? Nah, Raudhah ini masih koma. Itu kalau bisa masuk ke situ itu mustajab itu. Makanya kalau sekarang ke sana itu ngantri dulu. Sekarang ini ngantri orang berjubel nanti gantian set 5 menit set keluar set 5 menit dijaga karena saking mustajabnya tempat itu. Karena tempat kalau sudah diinjak oleh orang soleh, apalagi diinjak oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, itu pasti mengandung keberkahan. Makanya dulu itu Pak, dulu itu kalau Kanjeng Nabi itu cukur atau apa itu cukur, potong rambut itu, barbershop, nggone cukur niku salon, niku sing ngantri para sahabat, niku malih. Itu yang ngantri para sahabat. Pokoknya sampean guyu berarti aku bahasa Jawa. Nah, aku langsung bahasa Indonesia. Paham ya? Manut wae, Pak. Aduh-aduh lho kula niki.
Pokoknya sampean guyu, berarti aku langsung bahasa Indonesia nih. Lali kuwi jenenge. Jadi sahabat-sahabat itu kalau Rasulullah cukur itu ngantri karena Nabi, Rasul dan pewarisnya orang-orang alim, orang-orang soleh itu apa-apanya itu memberkahi. Itu ada hadisnya. Nanti kalau mau hadisnya tak WA-kan juga kepada Pak Lukman. Sampai ngandel aja dah daripada kakian WA nanti. Ngandel itu percaya aja, Bu, percaya aja. Lah itu ngantri. Kenapa? Karena rambutnya ini siapa yang megang rambutnya ini akan jasad dari Rasulullah ini bagiannya adalah rambut, itu mesti tidak akan masuk neraka. Sayyidah Asma binta Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, anak perempuannya Abu Bakar. Itu nyimpen jubahnya Kanjeng Nabi. Itu kalau ada orang sakit, itu jubahnya itu dimasukkan air, airnya itu semuanya diminumkan kepada orang-orang yang sakit dan waras. Maka di beberapa negara termasuk di Turki, di Irak, di Saudi, itu ada jubah-jubahnya Rasul yang disimpan. Di Turki yang banyak. Sampean pernah ke Turki? Podo karo aku kung tahu. Itu biasanya orang traveling itu umroh terus ke Turki langsung ke Samarinda pulang. Samarinda umroh Turki Samarinda lagi. Ya. Itu di sana ada jubahnya Rasul, ada rambut-rambutnya Rasul. Dan saya alhamdulillah tasyakur billah lillah itu di waktu dulu saya di Irak itu juga ada rambutnya Rasul yang dikeluarkan kalau pas tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Maulid ini. Yang ngantri itu banyak, Pak. Sebentar set terus keluar. Itu ngantri. Makanya tadi saya bilang, tempat yang ditempati oleh ashabus suffah atau murid-muridnya Rasulullah, yaitu di depan mimbar sampai di sampingnya rumahnya Kanjeng Nabi yang ada di posisi sini, itu mustajab karena setiap hari dipakai Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu makamnya sekarang di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu ketika mau wafat, itu laporan dulu ke Fatimah. Abdullah bin Umar anaknya diutus, Abdullah anaknya itu diutus, anaknya Umar, sampean ke sana ke Sayyidah Fatimah. Aku mau mati. Jadi tolong saya dikasih izin untuk dimakamkan di dekat makamnya Rasulullah. Akhirnya lapor ke Fatimah. Fatimah itu anaknya Rasulullah. Garwane Sayyidina Ali. Itu akhirnya dijawab oleh Fatimah. Saya ini sebenarnya juga pengen dimakamkan dekat abah saya. Tapi tidak apa-apa. Demi Sayyidina Umar, saya rela. Atarna. Atarna itu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan seseorang. Itu namanya al-ithar. Atarna. Saya rela. Akhirnya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab tadi itu balik ke bapaknya. Abah, saya sudah matur ke Fatimah. Dan Abah diperbolehkan untuk dimakamkan di dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Situ. Itu karena apa? Karena ingin barokah dekat Kanjeng Nabi. Gak kira wani malaikatin nakoni. Gak kira berani. Gak kira. Apa gak kira itu? Gak mungkin berani malaikat itu. Haibahnya Rasulullah. Prestisnya Rasulullah. Itu ada hadisnya, Pak. Orang itu situ. Nah, mudah-mudahan nanti jenengan bisa ke sana nggih. Nah, setelahnya apa tadi itu meneruskan hadis tadi. Setelahnya Handullah sama Abu Bakar itu lapor ke Kanjeng Nabi, melaporkan kalau dia berdua ini kalau mendengarkan ceramah Kanjeng Nabi itu seolah-olah melihat
surga dan neraka di depannya dengan mata kepalanya. Saking tingginya iman ketika itu. Tapi kenapa kalau keluar itu kok tidak seperti itu? Maka mereka mengatakan dirinya itu munafik. Aku ini munafik. Mereka berdua loh ngomongkan munafik. Akhirnya Rasulullah jawab begini. Wallahi nafsi biyadihi. Demi Allah bahwa kamu lau takununa lau tadumuna alama takununa indi. Andai kata kamu terus-terusan seperti itu, selalu seperti kamu, keadaanmu itu seperti kamu dimanapun tempatnya, kamu itu seperti ketika sedang melihat saya, keadaanmu yaitu seolah-olah melihat neraka, surga dan neraka dengan mata kepalamu. Lasofahatkum al malaikah ala firosikum wa turukikum. Lakin ya handola saatan. Artinya, andai wahai handola, wahai Abu Bakar, andai keadaanmu terus-menerus seperti itu, walaupun kamu tidak di depan majelisku, kamu perasaannya seperti itu, malaikat itu jadi teman kamu. Maksudnya jadi teman kamu bagaimana? Malaikat akan mengiring-iringi atau mendampingimu terus saking tingginya keimanan kamu. Ketika ala firosikum, baik kamu sedang dalam keadaan tidur, au ala turukikum, atau kamu sedang dalam keadaan berjalan-jalan, berarti malaikat akan bersama kamu terus karena saking tingginya derajat kamu setiap di depannya majelis saya dan tidak di majelis saya, kamu itu imannya terus sempurna. Andai kata kamu begitu, itu akan seperti itu keadaannya. Tapi walakin ya handolah saatan. Apa artinya? Gak apa-apa handolah, ndak apa-apa. Saatan, kadang-kadang kamu seperti itu, iman kamu tinggi ketika dengan saya. Saatan, kadang-kadang kamu itu tidak hanya memikirkan imanmu atau ingatmu kepada Allah dan kepadaku. Saatan, kadang-kadang kamu harus ingat kepada keluargamu. Wasaatan, dan kamu kadang-kadang harus ingat pekerjaan. Jadi beliau itu mengatakan, tadi ada yang lupa, walakin indama kharajna min indika wa asafnal al aulad wal azwaj wad doiat nasina kasiron. Begitu tadi ada yang kurang. Tapi ketika kami itu ya Rasulullah, ketika keluar dari majelismu, terus kami itu berkumpul dengan anak-anakku, anak-anak kami, istri-istri kami, bekerwat doiat dan pekerjaan-pekerjaan kami, kok aku nggak inget seperti halnya aku ingat surga dan neraka ketika di samping kamu. Kok begitu saya? Begitu terusannya. Akhirnya kalau Kanjeng Nabi itu dijawab, ndak apa-apa. Saatan, kadang kamu ingat kepada Allah. Wasaatan, kadang kamu itu ingat kepada keluargamu, anakmu, dan pekerjaanmu. Wasaatan, kadang-kadang kamu ingat apa yang kau kerjakan ketika itu. Tidak apa-apa, itu namanya bukan munafik. Paham ya? Jadi lek wong ki coba meneh. Jadi kalau orang sini, Pak Lukman, apa jenenge hadis? Desa apa ya? Apa? Jalan santai. Jenenge desa jalan santai. Sangatta Selatan. Sangatta Selatan, terus desanya. Jalan santai. Jalan santai, jalan sama. Oh, alah, ini namanya jalan santai. Iya. Makanya orangnya kok bunga-bunga kabeh gitu. Santai terus gini, gak tahu meten jelas. Sangatan Selatan, jangan jalan santai. Ini jadi kalau orang-orang sini kalau masuk masjid itu koyok-koyok, kayak-kayaknya Gusti Allah itu ada di depan itu. Allahu Akbar. Cocok itu, Pak.
Bahkan kadang-kadang sampai muter barang. Allah. Ya jangan teman-teman Pak. Mau sing buri, pusing kepalanya. Ya biasa saja lah. Biasa saja. Nanti kalau kenemenan, kalau terlalu itu kadang-kadang malah kadang-kadang was-wasan. Sama dengan orang pipis itu loh. Pipis itu, wah adik saya itu sudah cebok apa belum tadi itu. Itu kalau terlalu sering, itu nanti setan ini bunga-bunga. Bunga. Karena memang setan ini kerjaannya itu mengganggu manusia sampai manusia itu lupa kepada Allah. Kan akhirnya kan, waduh, aku tadi sudah cebok belum? Sudah, anggap aja sudah, gitu aja kok repot. Nanti kalau dituruti, nanti pasti akan terus-terusan itu. Itu memang pekerjaannya setan begitu. Sama dengan orang berbuat dosa. Habis berbuat dosa itu sedih. Nggak usah berbuat sedih, langsung aja sholat. Memang tujuannya setan itu menggoda kamu setelah kamu mengerjakan sesuatu yang jelek. Terus kamu itu digoda agar supaya sedih, akhirnya sedih terus dan tidak berusaha untuk beribadah. Memang tujuannya setan begitu. Wong itu sudah MOU setan sama Gusti Allah. MOU-nya yaitu, ya Allah, saya siap di neraka selama-lamanya, tapi saya minta hidup sampai hari kiamat, tapi saya mau cari bolo ning surga, ning neraka. Bolo itu follower, subscriber lah kalau sekarang itu. Krek gitu. Dia memang cari bolo biar banyak nanti di sana, enak. Nah, maka kalau Bapak Ibu ini masuk ke sini kok atau mendengarkan ceramah ini sekarang ini koyok-koyok opuh. Kemudian nanti nyampe di rumah beles nggak ingat sama yang saya omongkan. Apalagi kalau besok kerja beles nggak eling belas. Ya nggak apa-apa, nggak bahaya. Nggak bahaya itu, biasa, dan itu bukan munafik. Hadisnya mana? Cik tas ini tas tak omong nih, tapi itu wong ini. Cik tas ini tas tak omong nih. Baru aja saya bilang, ya ini tadi. Jadi kalau pas di depannya kiai atau ustadz, koyo ya Allah, ketika makhlul qiyam ada ya. Makhlul qiyam itu nangis berebes, ya Allah Gusti, ya Allah. Gak apa-apa. Tapi habis keluar dari itu ketawa-ketawa, apalagi ke pasar kadang-kadang ngapusi lagi dikit-dikit gitu, dikit-dikit. Gak apa-apa, ya memang orang itu seperti itu. Kok sampai terus seperti keadaan ketika di masjid, kamu itu temannya malaikat. La sofahat kumul malaikah. Jadi yang penting itu, yang kedua itu, jadi orang yang pertama itu, orang itu harus roto gitu loh Pak. Kadang yang ini, kadang yang ini, kadang begini, kadang begini, kadang begini. Kadang yo imannya top on the top di dalam masjid seperti itu. Kadang-kadang kalau pas rame-rame ya rame-rame. Kalau di pasar ya rame-rame. Yang penting yang kedua itu Pak, yang kedua yang paling penting itu kita itu ibadah birohatin nafsi. Tahu Pak? Oh. Ibadah birohatin nafsi. Lanjut. Betul apa? Oh, lanjut. Yang kedua itu adalah ibadah birohatin nafsi. Apa yang kedua itu? Orang itu ibadah itu ada kalanya dengan santai-santai, Pak. Ini yang kedua. Yang tadi itu pengertian pertama dari hadis tadi itu, orang itu harus membagi pekerjaannya dengan baik. Ya untuk ibadah, ya untuk ibadah, ya untuk keluarga, ya untuk kerja. Makanya Nabi tadi bilang saatan. 3 kali. Saatan lidzikrillah, untuk zikir kepada Allah. Wasaatan liqadha'il hawaij, bekerja. Wasaatan lil lil azwaj wal aulad, untuk istri atau suaminya dan untuk anak-anak. Jangan bilang untuk istri-istrinya ngundarani loro bojomu. Walaupun redaksinya berbunyi saatan lil azwaj wal aulad, tapi terjemahannya kudu saatan, satu waktu untuk istri dan suaminya,
satu waktu untuk bekerja, satu waktu untuk zikir kepada Allah, sholat kepada Allah. Jelas ya? Kok nggak imbang? Ini namanya tidak adil, karena ini adalah kewajiban. Yang nomor dua, Pak, orang itu ibadah itu boleh birohatin nafsi. Birohatin nafsi itu dengan santai dan rileks melaksanakan perkara yang mubah. Itu juga ibadah. Orang itu yang penting tidak ngelakoni perkara haram, itu sudah ibadah. Paham, Pak? Contohnya yang terkini ya, kayak saya tadi itu loh, neng gunung apa, Pak? Bukit Pelangi, saya tadi ke sana. Loh, saya niati tadi itu, saya itu relaksasi. Saya nggak bermaksiat ke sana. Itu birohatin nafsi, dengan saya dengan bahagia ke sana. Itu sudah ibadah. Oh, gitu ya. Iya, sampean lihat sinetron daripada ngerasani koncone kan delok sinetron. Hah? Itu namanya al-ibadah birohatin nafsi. Ibadah dengan rileks. Sampean daripada sampean deleming ngomongi koncone terus atau mau berniat jahat kayak lo itu loh. Itu gimana? Ngaji sound sistemnya apa ya? Nah, Duduk aku Pak sing ngomong Pak, wong-wong kuwi lho. Aku nerokne tok aku. Ngaji ora penak sampean ning kene ketoke ngaji, kelihatannya ngaji, tapi dosa sampean. Mendingan saya tadi itu di Bukit Pelangi. Itu namanya al-ibadah birohatin nafsi. Ibadah dengan rileks. Contoh lagi, sampean pewanas terus di depan sini sampean kasih apa? Kursi enak gitu yang sadar. Terus sampean ngisis begitu sambil melihat pemandangan dan sampean menghirup oksigen dari ini sambil alhamdulillah enak ya, enek wite iki. Itu sudah rileks. Itu asalkan sampean enggak merencanakan sesuatu yang jahat, itu ibadah. Anggitmu ibadah. Enak loh. Jadi umpama saya minum ini ya, minum ya, umpama ini si datang buka dewe bisa. Oh niki pun ya, tapi enek walange. Nah, misalkan saya begini nih, saya kan nggak ngerasani sampean toh, saya mau nggak ngerasani sampean, saya mau minum aja. Nah iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya juga ibadah Pak. Ini juga ibadah. Jadi jangan kereng-kereng sama orang itu. Ada orang dopok di depannya Riyadul Janas ini ngobrol ya. Ngobrol di depan masjid ini. Wong di depan masjid ngobrol ini insya Allah nggak enek ngomong nih perkara dosa, itu nggak pernah. Insya Allah. Hanya ngomongkan pekerjaannya. Gimana tadi ditambang? Oke. Di pasar, wah oke, anu. Itu ibadah Pak. Daripada itu merencanakan sebuah kejahatan ngobrol di mana itu malah dosa. Kalau di sini itu ibadah itu. Jelas? Saatan. Jadi kan pernah itu Gus Baha itu mubalik yang terkenal yang alim itu. Aku itu loh kata beliau itu, daripada aku kok sana ngomongkan apa-apa, aku lo lihat sinetron. Gus Baha itu senengnya lihat sinetron. Kan pusing beliau habis nyemak ngajinya santrinya, kemudian habis beliau belajar, habis beliau iku apa jenenge jagongi tamu, nemuin tamu itu, kemudian beliau itu rileks lihat sinetron. Itu beliau sendiri loh dalam ceramahnya. Itu ibadah. Daripada saya ke sana merencanakan pembantaian ataupun pencurian ataupun pemerkosaan ataupun hasut terhadap nikmatnya orang lain. Ya lebih baik lihat sinetron. Cuman saya nggak pernah lihat sinetron itu. Nggak seneng saya. Nggak tahu loh ibu-ibu biasa lihat sinetron di SCTV atau Antv. Yang sinetron yang India itu. Di sini piye Bu itu? Ada yang lihat sinetron Bu? Ada? Nggak ada ya?
Lah terus hiburanmu apa ning kene iki? Napa Bu hiburannya Bu? Apa hiburannya Bu? HP. HP lek sing didelok Al-Qur'an atau apa ya bagus. Lek sing didelok iku kok perkara-perkara sing gak jelas, bahaya itu. Jadi itu nanti baca-baca apa Qur'annya Pak Lukman harus semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak harus bisa baca Qur'an semuanya. Biar nanti kalau sudah sepuh-sepuh itu hiburannya itu membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Jadi lihat sinetron tapi sambil wirid ini, atau lihat sinetronnya di gini tadi sambil baca Quran ya juga nggak apa-apa. Pelan-pelan tapi sinetronnya itu ibadah, itu bernilai ibadah. Bukan itu ibadah, itu bernilai ibadah. Sudah, itu seperti itu. Jadi orang itu juga tidak boleh ning Masjid Riyadul Jannah aja mau membuka langit itu nggak boleh Pak. Digepu bojomu kowe. Emangnya dikasih makan tasbih apa piye? Qur'annya kan sudah jelas, faida faraghta fansob. Ketika kamu itu selesai mengerjakan ibadah, fansob, cara bahasa santri nih, mongko gumregao sapa sira. Segeralah untuk bekerja. Itu berimbang. Jadi ya ada ibadah spiritual, kemudian juga ada yang sifatnya lahiriah seperti itu. Ada juga di Al-Quran, faida qudiyatis sholat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sholatnya sudah selesai, fantashiru fil ardi, segera kamu pergi, yang ke tambang ke tambang, yang ke pasar ke pasar, yang ke travel, yang kemana sekolah ya sekolah ya. Wabtaghu min fadlillah, carilah fadl atau rizkinya Allah. Jadi memang dua ini yang menentukan takdir kita. Tidak saja doa tapi usaha. Bapak Ibu, rizki niku enten papat. Wis tahu krungu apa nggih? Belum ya? Nyar iki nyar, sampean lebokne ning jero ati, nyar iki. Khusus tak sampaine ning jalan sehat iki. Liyane rong tau tak bocorne. Jalan santai. Sampean kok jalan santai. Khusus rizki niku Pak, rizki itu ada 4 Pak. Siji rizki madmun, rizki maksum, rizki mamluk, rizki mau'ud. Sudah 40 menit loh. Tambah sedikit lagi nerangkan ini. Rizki madmun itu rizki yang sudah dijamin oleh Allah, yaitu rizki makan minum. Sampai lihat orang gila, pernah lihat orang gila tak? Orang gila itu baca ya sudah tidak bisa, lihat sinetron nggak bisa, bisanya mek jalan aja. Betul nggak? Pakai baju itu ya nggak iso orang gila itu, nggak bisa pakai baju. Hajat pipis itu kadang-kadang ya di jalan-jalan. Tapi dia bisa makan sama minum apa mboten? Bisa toh? Dapat makan dan minum apa enggak? Setiap hari dapat kan? Itu namanya rizki madmun. Selagi makhluknya Allah ini hidup, Allah itu akan jamin rizkinya. Tapi rizki makan sama minum aja. Kalau mau beli Nmax, Yamaha, Honda gak iso. Masa wong gendeng arep tuku Nmax, duitnya itu kondi. Tapi kalau sekedar makan, enek iso wong gendeng itu. Pokoknya melaku aja jalan kemana saja. Jualan dari sini sampai Sanata Selatan. Mesti untuk makan. Apalagi di pasar yang tadi itu, bekas kekuasaannya Pak Soim tadi itu. Mesti dapat makan. Padahal dia juga tidak bisa. Dia kan nggak bisa bekerja. Tapi kalau untuk sekedar makan, ya bisa. Tapi dia kalau ingin makan ikan emas bakar atau apa, itu harus ngantri. Tapi kalau sekedar makan, bisa dia. Itu namanya rizki madmun. Rizki yang dijaminkan oleh Allah berupa makan dan minum untuk umatnya yang masih hidup.
mesti anu, mesti apa namanya? Mesti bisa. Kalau hanya rizki makmur. Itu hadisnya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa yang hidup itu Allah menanggung rizki. Tapi karena ya tidak bekerja, hanya makan saja, ya dapatnya makan ya hanya itu aja. Ya kan, jelas ya. Nanti umpama habis ini ada orang gila, kok kesini, mesti kan sampean kasih minum. Pasti dikasih. Untuk hal makan minum itu jadi jamin sampai Allah. Ada orang gila meneng ning kono kuwi. Ada orang gila di situ meneng ngenteni mbok rondo misalnya. Diem aja. Pasti dikasih makan di situ sama Pak Lukman. Pasti dikasih. Yang nomor 2 ada rizki maksum. Rizki maksum itu rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada seseorang, kepada hambanya ketika kelahiran, ketika dia masih di kandungan, ditetapkan di Lauhul Mahfuz sana. Kita nggak ngerti. Itu sampai Rasulullah bersabda, laisa bi Arabe lali. Kadung tak apal nih mau. Laisa, pokoknya inilah intinya di Arab nih yang tetap tak terjemah nih. Pokoknya begini, tidaklah, oh gini nih, laisa takwa takiyin bizaidatin wala isyanu asiyin binduksonin. Arrizku maksumun laisa takwa takiyin bizaidatin wala isyanu asiyin bi nakisotin. Rizki itu sudah diatur yang di Lauhul Mahfuz. Tidaklah takwanya seseorang yang takwa itu menyebabkan tambahnya rizki, pun juga maksiatnya orang yang maksiat itu mengurangi rizki. Tapi itu khusus rizki yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Awake dhewe kan nggak ngerti rizki yang mana yang ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Makanya kita harus berdoa dan bekerja. Soalnya nggak ngerti apa ada yang dibocori oleh malaikat di sini. Kalau rizkinya Pak Eko misalnya kalau full mahfud itu nanti gajinya 2 miliar ngono saulan kan kayaknya ngerti. Iya Pak. Yang penting akreditasi ini untuk baik. Tidak ada yang tahu ya dah. Orang-orang itu kalau baca-baca referensi itu kurang komplit, ini tak komplit ini. Gue bareng ngono itu. Rizki itu macam-macam. Walah, rizki tenang aja bro. Kita walaupun nggak kerja di Lauhul Mahfuz, kalau memang saya kaya, ya kaya-kaya aja. Emang kamu dapat bocoran dari asesor apa? Seliramu itu lek rizkinya di Lauhul Mahfuz itu sekian. Kan nggak ngerti, ya dah. Kalau sekedar orang gendeng tadi itu makan itu ya sudah, itu memang iya. Itu namanya rezeki maksum. Kita juga nggak tahu Pak rezeki kita itu di Lauhul Mahfuz bagaimana. Kita nggak tahu. Yang nomor 2, yang nomor 3 namanya rezeki mamluk. Lah, rezeki mamluk ini rezeki yang dimiliki. Maksudnya dimiliki bagaimana? Tergantung kepada usaha kita. Kalau usaha top, orangnya sangat bisa memanfaatkan momentum atau keadaan atau membuat momentum, dia akan rezekinya banyak. Ini lagi momentum orang-orang banyak yang mau pengen rumah. Langsung Pak Yasin otaknya muter wer. Aku tak gawe semene. Itu namanya bisa melihat momen. Itu nanti kok berhasil, itu namanya rizki mamluk. Rizki yang hasilnya itu dari usaha kita. Kadang-kadang ya puas momentumnya tapi bangkrut. Ya itu neng Lauhul Mahfuz kowe berarti bangkrut. Cuman mau kan awake dhewe ini nggak dapat bocoran masalahnya. Kalau mau bikin rumah tadi sudah dapat bocoran kalau nanti itu akan bangkrut, kita walaupun momennya begini aku nggak bikin rumah lah.
Karena Lauhul Mahfuz sudah ada bocoran, kalau kita kan nggak dapat bocoran, begitu ada momen kita tabrak saja. Oh, kita akan usahakan. Ini nanti berhasil. Nah, kalau berhasil, ini namanya rizki mamluk. Rizki yang sesuai dengan usaha kita, seberapa rizkinya. Jelas Pak ya? Yang terakhir namanya rizki madmun. Rizki atau maaf, rizki mau'ud. Rizki yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa maka pasti akan mendapatkan solusi dan pasti akan mendapatkan apa? Rizki. Jalan keluar. Itu namanya rizki mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Maka jangan heran ada di antara kita ini ora patek kerja tapi rizkine enek. Ada Pak begitu Pak? Iku contohnya uang bertakwa itu. Insya Allah seperti itu. Enek cukup rizkine. Sampean tuh pilih cukup apa pilih sugih? Ya jelas cukup Pak. Mau ke New York cukup, mau ke Mesir cukup, mau ke Palangkaraya cukup, mau ke Samarinda cukup, mau ke Turki nyium rambutnya Rasulullah cukup. Enak cukup itu. Sugih itu relatif. Kata orang yang gendeng tadi itu, dia dapat makanan tadi itu sudah menurut dia sugih itu, kaya itu. Wah, top makanan hari ini. Wah, kaya. Kan subjektif dan relatif, tergantung orangnya. Orang yang nggak pernah apa-apa tiba-tiba dapat dek gitu, perasaannya dia itu kaya. Jadi yang enak itu waris kuku apa-apa. Yang enak itu rizki itu cukup. Mau umroh cukup. Ada di daerah saya itu Pak, namanya Haji Hasan. Haji Hasan itu sugih, orangnya kaya sekali itu. Saya juga nggak tahu, pernah saya itu wawancara. Sekian tahun yang lalu saya itu wawancara. Zaman saya belum bisa kemana-mana itu tak tanya, Pak Haji, sak panenan berapa Pak Haji? Oh, sak panenan itu dapatnya 500 juta. Ketika itu, 500 juta. 3 bulan, 4 bulan sekali 500 juta. Itu minimal Pak. Sekarang, itu kalau setiap Ramadan pasti umroh, setiap haji sama istrinya. Suatu ketika mungkin Pak Haji, jam berapa ke pasar? Alah, mboten Gus. Enggak Pak. Ya, pokoknya saya ini pagi sholat duha 12 salaman. Tapi saya tidak mengatakan, Pak Haji, bagaimana kok kamu itu bisa sugih? Saya nggak bilang gitu. Kegiatannya apa Pak Haji pagi-pagi? Alah, habis olahraga, sholat mandi, sholat duha, itu tadi 4 rakaat ini. 12 rakaat, berarti 6 salaman. Kemudian istirahat sebentar terus ke pasar. Oh, paling iki di antara apa? Terus dia itu nomor 2-nya itu suka membantu orang. Jadi suka apa? Suka bantu orang. Itu kaya sekali. Kaya sekali itu. Itu namanya orang yang menurut saya orang yang bertakwa. Dimudahkan oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah. Solusinya selalu ada. Orang itu kalau bertakwa. Itu sudah janjinya Allah. Wa may yattaqillah. Man itu lafdzul am. Ada yang anak kecil, anak besar, perempuan, laki-laki, tua, muda, ganteng, elek, man, siapa saja masuk sudah. Kok bertakwa? Yaj'al lahu makhraja. Maka selalu dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rizkinya nanti tidak disangka-sangka. Itu adalah orang yang bertakwa. Itu janjinya Allah. Maka ada di antara kita kadang-kadang tidak begitu banyak bekerjanya, tapi dia orang baik. Rizkinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dikasih-kasih rezeki itu harus dijaga. Caranya dijaga itu bagaimana? Caranya hasinu amwalakum bijakat.
jagalah hartamu itu dizakati dengan zakat. Bapak Ibu yang sudah wajibnya zakat, segera zakat, ya. Hasinu amwalakum bizakat. Ini hadisnya Rasulullah. Jadi dizakati, Pak. Biar dijaga oleh Allah keberkahannya. Walaupun bangkrut tapi tetap berkah. Kadang bangkrut ya tetap berkah. Bangkrut lagi ya tetap berkah menurut dia. Tetap aja tidak mengeluh. Bangkrut ya berkah. Wastakbilu wadawau mardokum bisodako. Kalau ada orang-orang sakit, keluarganya sakit, di samping ke dokter berobat, juga sedekah, ya. Sedekah wadawau mardokum bisodako. Dengan sodako. Jadi sedekah yang ditambahi sedekahnya. Wastakbilu amwajal balai bitadrui wa du'ai. Kalau ada bala, jenengan harus banyak berdoa, berzikir dan beristighosah. Jadi intinya ini alhamdulillah bisa sudah sampai 1 jam. Saya udah gobios. Wah, lah iki lho Pak, sampai lumayan gitu gak percaya iki. Lah iki lho, gemong itu. Wah, lah ini tak simpul nih Pak nggih, kula simpul nih. Tapi saya simpulkan bahwa kalau suatu ketika Bapak ini imannya top, kemudian pas di pasar kok biasa-biasa saja. Kadang-kadang kalau nanti ketemu anaknya semakin biasa-biasa, itu biasa. Dan itu tidak dikatakan munafik. Itulah al-imanu yazidu wa yang khusyuk. Kadang-kadang iman itu naik, wa yang khusyuk kadang-kadang di bawah. Itu tidak dikatakan munafik. Itu sudah dilaporkan handolah kepada Kanjeng Nabi tadi itu. Justru waktu itu harus dibagi secara profesional dan proporsional. Apa tadi itu? Untuk bekerja, untuk keluarganya, dan untuk ibadah kepada Allah. Jelas ya? Untuk bekerja, untuk beribadah kepada Allah, dan untuk keluarganya. Untuk keluarganya itu ya rileks. Yang nomor 3, ibadah itu bisa dengan rileks. Dengan melakukan sesuatu yang mubah. Mubah itu sesuatu yang diperbolehkan. Tapi terhitung ibadah. Terhitung ibadah. Orang rekreasi. Sampean ke rumahnya Banyuwangi, ke Banyuwangi sambil menghabiskan uang jenengan yang banyak ini yang dari sini. Ke sana sambil rileks-rileks, lihat apa-apa. Selama sampean di sana tidak melakukan perkara yang haram, tidak melakukan perkara yang dicegah oleh Allah, itu juga bernilai ibadah. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya ini, orang-orang yang kita cintai semuanya, dipanjangkan umurnya, dikasih keberkahan umurnya, dikasih rezeki yang banyak, halal barokah, dikasih kesehatan yang sempurna dan barokah, dikasih keberkahan dalam segala hal yang diberikan Allah kepada kita bersama. Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah al-mu'azzamah was-sam'il masani an taftaha lana bi kulli khair wa anta taqabbala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil khair wa anta amilana muamalataka li ahlil khair wa anta qaduna fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun bi kulli karamati kulli khair rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka salam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.